Di forum pengadilan sembalap ini eh, teman-teman boleh membela pembalap jagoan teman-teman kayak lagi bela negara. Biasanya kalau udah memang talentnya ini udah heading to F1, biasanya jarang banget mau dilepas sama timnya. Iya sih. Kecuali lo goblok kayak Alpine gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita bandingin dari 3 rookie ini, jelas Oscar ini yang paling nggak butuh pembelaan sih ya. Kalau aku sih jujur Piastri ini paling nggak pengen aku tuntut sebenarnya. Karena itu opsi yang ada satu-satunya di antara jebloknya Red Bull Junior Team. Udah, gitu Lah, doang. lah, Sementara ya, De Vries itu kesalahannya kayak apa ya? Kayak agak rookie aja sih. Ya emang dia rookie maksudnya, dia tapi dia emang jatuhnya rookie. Gak suka gue. For me, dia juara di tahun dimana F2 tuh secara kualitas grid paling gak oke. Jelek. Jelek banget. Dibandingkan Daniel, Oscar tuh upgrade. Bagian mananya yang upgrade? Dia ngomong itu kalau pas di McLaren tuh kayak nggak lepas gitu, ngerasa nggak sih? Maksudnya gak perlu dibelanya yang mana dulu, Cak? Enggak, kalau Nick itu nggak bisa dibela. Kalau ini nggak perlu dibela. oh ya. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. Change your fucking I will miss this place. Halo sobat sembalap dimanapun kalian berada. Kita sempat libur 1 minggu ya di Imola GP yang nggak jadi diadain itu. Ya, kita berharap situasi di sana juga lekas membaik dan lekas pulih juga. Nah, kali ini kita kembali dengan tajuk yang agak berbeda dari biasanya. Ini kita ada beberapa tamu, tapi sebelumnya seperti biasa di episode kali ini ada aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Telat banget ya, mohon maaf. Ya, tajuk episode kali ini adalah pengadilan sembalap. Tuntutan sembalap. Istilahnya kita ingin apa ya? Seperti yang teman-teman tahu bahwa musim 2023 sudah berjalan 5 balapan, 5 GP, dan kita tahun ini mempunyai 3 rookie yang baru naik dari F2 ya. Nick De Vries, Oscar, dan De Vries nggak dari F2 dong. Nah, si Piastri dan De Vries tuh nggak dari F2 banget ceritanya lah. Kalau Piastri sempat hiatus, kalau siapa namanya De Vries udah sempat juara di Formula E. Nah, kali ini ada tiga orang lain ya di luar admin sembalap, yaitu ada Melinda sebagai pembela Nick De Vries. Wow, pembela ya disebutnya ya. Padahal udah tahu kalian mau posisiku seperti apa. Ya. Terus ID McLaren sebagai pembela Oscar Piastri. Hadir secara in absentia. Siap. Lalu ada yang terakhir sebagai fans Williams sekaligus pembela Logan Sargent, Rifki. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelahku nggak ada bir ya, jadi nggak bisa take bir. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa edisi kali ini kita akan melakukan pengadilan terhadap 3 rookie. Dan tenang saja buat teman-teman tamu bertiga, di forum pengadilan sembalap ini teman-teman boleh membela pembalap jagoan teman-teman kayak lagi bela negara. Mantap. Jadi Mantap. keluarkan senjata kalian untuk membela jagoan kalian masing-masing. Kayak kalian tuh lagi perang gitu, kayak negara kalian lagi diserang gitu. Pokoknya Padahal nggak cinta-cinta amat sama nggak jadi deh. oh iya. Padahal Aduh, mohon maaf nih udah langsung antitesis nih. Padahal realita mengatakan sebaliknya. Iya, nggak apa-apa lah. Ini kita agak berpura-pura dikit di sini, nggak apa-apa. Namanya Berpura-pura juga itu tidak baik, Cak Oh Nu. iya, mohon maaf. Jadi kalau fanatik harus fanatik sekalian gitu ya. Gitu. Aduh. Oke. Nah, kita langsung aja ke topik pertama nih, teman-teman. Nanti
Silahkan angkat tangan dulu, pembela dari masing-masing pembalap, siapa yang mau coba menjawab pertama nih. Topik pertama kita memiliki pertanyaan nih untuk teman-teman pembela nih. Pembela, pokoknya kalian bisa membela kayak kalian lagi kayak bela negara. Oke, yang pertama nih, aku punya pertanyaan. Hal apa yang menurutmu membuat Nick, Logan atau Oscar tuh pantas masuk ke F1? Coba kasih kita satu atau berapa alasan deh. Kalau misalnya nggak nemu banyak alasan, satu aja cukup. Mau siapa dulu nih? Gue yakin Rifki tahu ini duluan tuh kan. Ya, kalau saya izin menjawab, Komandan. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kalau buat saya, Logan layak masuk simply karena dia adalah last optionnya Williams yang available on the market. Tentunya ya, waktu itu kan dengan syarat ketentuan, dia bisa finish di top 5 atau top 6 ya, kalau nggak salah di F2 gitu kan. Dan ya untungnya itu terpenuhi. Terima kasih pada Jack Duhan dan Ban yang gelinding. Gue inget lagi anjir itu ceritanya. Itu di Yas Marina gak sih? Iya, Yas Marina. itu di Iya, Yas Yas Marina. Marina. Pas waktu feature race ya, kalau nggak salah ya. Feature race itu. Yes. Duh, itu kocak lagi. Dan ya sederhananya nggak ada pilihan lagi buat Williams. Oke. Dan mewakili diversity juga kali ya, sebagai Karena perwakilan Amerika Utara. Masa Perez doang gitu, Asia aja ada 2 gitu. Iya. Ya kan ada Stroll. Ada Stroll, Oh ya, ada Stroll. Stroll, ada Kanada. Lupa deh. ada Perez. Perez. Tapi ya, ya. ya again sih keduanya adalah ya ada untapped potential market for US driver sih. Enggak, aku Walaupun ya curiga. again Logan kan udah lama menetap di Eropa sebenarnya. Ya, boleh. Tapi kan dia nggak bisa dilepas dari warga negara Amerika sebenarnya. Iya, tapi kembali lagi ya orang bahwa akan kenal Logan ya baru-baru ini pastinya. Nggak Ya. hanya selected few people yang benar-benar follow Logan dari kartingnya dia. Iya. Yang dimana itu sangat impresif sebenarnya karir dia di karting. Mantan juara dunia. Tapi ya, lu yakin Ki nggak akan kayak Scott Speed lagi? Ya, kalau itu mah hanya Tuhan dan dia yang tahu ya. Berhubung Toro Rosso kan udah pernah nih mendatangkan driver Amerika nih gitu. Dan kita belajar bahwa ya Amerika kadang-kadang not the right talent at that moment gitu. Namanya Ya, keren. gak usah jauh-jauh ke Scott Speed. Lah itu si Alex Rossi 2015. Iya, anjir lupa gue ada dia ya. Iya, dia sempat. Walaupun dia cuman berapa balapan doang sih. Iya, tapi kan dia bentar doang. Ya, Di still Manor. tetap ada pembalap Amerika sih. Cuman Iya. jangan-jangan ini cuma pesanan sponsor gak sih? Ya kalau pesanan sponsor lebih kencang Latifi lah. Ya, I mean pesanan sponsornya Liberty gitu. Udahlah, hire Logan Gak aja. yakin sih. Jujur gak yakin sih. Kalau Dorilton mungkin iya ada influence Dorilton di sana. Ngelihat ya again US market kan sesuatu yang lagi diincar oleh semua tim gitu kan. But again ya Logan juga gak bisa ke F1 kalau dia gak dapat SL. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin available driver on the market ya, kan di F2 juga ada beberapa pembalap lain yang bisa berpotensial gak sih? Yang sebenarnya bisa diambil misalnya. Oh, ini Sani. Potensial iya, tapi memenuhi SL atau enggak gitu dulu. Syarat utamanya kan SL. Ya, dan jangan lupa juga kan udah beberapa pembalap yang udah ada afiliasi. Ya, Juga ya fix, afiliasi kan udah. bisa dilepas juga ujung-ujungnya kayak Mick Schumacher.
Atau mungkin Lewis Kan- Lewis ke Ferrari misalnya abis ini. Ya kalau Luis Ferrari ya itu nggak tahu sih ya gue berani. Tapi kan rata-rata kan biasanya kalau udah memang talentnya ini udah heading to F1 biasanya jarang banget mau dilepas sama timnya. Iya sih. Kecuali lo goblok kayak Alpine gitu kan. Ini lanjut nanti nih ke Oscar nih berarti abis ini. Nah, cuman Tuh. artinya sebenarnya kalau bisa aku bilang ya, Logan tuh istilahnya yang membuat dia terus kemudian masuk F1 tuh ya karena afiliasinya dengan Williams dan ini gak sih? Cuma itu dan memenuhi SL point gak sih? Iya dan pembalap lain udah pada diambil semua opsi-opsi yang dipegang sama Williams. Yes, I mean secara skill artinya sebenarnya dia nggak pantas-pantas amat kan masuk F1. Kalau gue sih bilangnya dia pantas, tapi kayak if I'm someone yang ada di dekat Logan, gue mungkin akan lebih advice dia buat setahun lagi di F2. Oke. Just ironing out that minor things loh. Ya. Oke. Sepertinya itu dulu untuk Williams. Untuk Logan. Ada tambahan dari Mas Gor atau Kak Alia? Pertanyaan terkait dengan yang nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi. So far belum sih, masih. Oke. Belum, tapi nanti. Oke. Nanti. Kita di sesi umum. Baik, tadi udah sempat dibahas soal Alpine nih, ngelepas driver berbakat. Nah, cuman kayaknya ya poinnya masih mentok segitu-segitu aja kan. Kalau misalnya aku contek dulu nih, di contekanku itu ya dia poinnya udah 4. Ya 4 sih, lumayan untuk rookie. Tapi kayaknya sebenarnya harusnya bisa lebih dong kalau misalnya potensinya sampai dia direbutin antara 2 tim sampai dispute kayak tahun kemarin. Kira-kira apa nih sebenarnya yang membuat dia layak di F1 nih, Om Ray? Ya sebenarnya kalau kita bandingin dari 3 rookie ini jelas Oscar nih yang paling nggak butuh pembelaan sih ya. Iya, Fair enough. Maaf, yang bukannya pun tidak butuh pembelaan itu saya ya. Enggak, jadi ada 2. Kalau Oscar itu nggak butuh dibela karena paling Udah oke di proven, antara ya? bertiga. Proven. Heeh. Iya. Coba Kalau- tapi bener juga. Kalau yang satu nggak perlu pembelaan Udah nggak karena ketolong. ya udah balik ke Oscar dulu silakan. Iya, jadi Oscar sampai direbutin 2 tim papan tengah ya tahun lalu. Bukan papan atas ya. Bukan papan atas. Papan tengah dong. Iya. Ya, akhirnya McLaren yang dapat. Sebenarnya dari apa yang sudah ditunjukkan Oscar sekarang juga itu udah cukup nunjukin sih positifnya dia itu apa gitu. Jadi dia, kalau gue sih ngelihatnya dia tuh orangnya cukup sabar gitu ya. Dengan keadaan McLaren. Kemudian Jangan terlalu sabar. ya lah belum ada setahun. Elah karyawan yang nggak lulus probation aja langsung nyari kerjaan baru kan? Iya sih. Siapa tuh? Terus kalau dari catatan gua sebenarnya sih kalau kita buat head to head dengan Lando, ya masih menang Lando sih, kan tahun ini udah ada 5 kali balapan ya. Iya. Oscar itu cuma bisa menang lawan Lando di kualifikasi itu pas di Arab ya, dia dapat posisi 9. Iya. Tapi terus naik 1 ya karena Leclerc waktu itu apa ya, ganti komponen, Ganti komponen, apa penalti. nabrak ya waktu itu ya. Itu komponen. Ambil Nanti penalti ya. ES. Iya. Jadi emang kalau kita compare dengan Lando emang masih kelihatan ada gap lah. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih menurut gua. Terbukti dengan 4 poin yang udah dia dapat. Gitu. Ya. Ada sanggahan. Mas Gor, Kak Alia,
Kalau aku sih jujur Piastri ini paling nggak pengen aku tuntut sebenarnya. Gue cabut aja apa ya? Jangan dong. Malah sebenarnya sekalian bisa jadi malah nanti dari ID McLaren bisa nuntut pembalap yang lain nih. Pembalap lu kok jelek amat sih misalnya. Ya Piastri sih kalau aku bilang ya oke lah, dengan mobil yang masih kayak gitu dan dia masih bisa poin, cuman memang menurutku dia sebenarnya harusnya masih bisa lebih gitu, karena kadang di beberapa balapan dia kayak agak turu nggak sih? Kayaknya dia di waktu balapan yang mana ya? Apa yang di Miami ya? Miami itu itu emang disuruh agak ngejaga, nggak usah ngebut-ngebut banget gitu deh, kayaknya untuk ngejaga kondisi mobilnya gitu. Nah, ini kalau yang pembalap yang Papaya ini nggak perlu pembelaan karena udah cukup baik. Nah, kalau yang satu ini kayaknya udah karena nggak ketolong nih. Boleh dong pembelaannya untuk Nick De Vries, Melinda? Cuman satu sih, karena itu opsi yang ada satu-satunya di antara jebloknya Red Bull Junior Team. Udah, gitu doang. Lah, Kan dia bukan Red Bull dia Junior Team. Lawson. Masih ada Liam Lawson. Yang bagus siapa? Iwasa lagi. Lawson Belum lah. itu masih angin-anginan. Ya tahun kemarin di F2 dia angin-anginan sih. Angin-anginan sok. Iya. Iwasa Makanya ke Super Formula dulu ya. Masih belum matang gaya balapnya. Ya, kebanyakan dibalik kali, apinya kekecilan. Gue rasa sih secara marketing ya emang De Vries tuh layak loh. Ya maksudnya dia bawa titel juara dunia gitu kan. Ya emang ketika dihadapkan pilihannya ketika itu ya oke nih kayaknya gitu. Well, sebenarnya kalau if you looking at the marketing side of FA ya, it's not that marketable sih kalau menurutku. Ya, kalau dibanding pembalap lainnya ya. Iya. Di FA kan, misalnya kayak dibandingkan Verne atau Van Dorn gitu kan. Ya, kan aku juga nonton FA juga kan. Alia juga nonton kan. Maaf Al, tapi kita berdua emang setuju ya kalau itu mobilnya emang lagi bagus aja gitu. Jadi ketolong jadi Jordan. Itu sama yang waktu sebelumnya juga ketua jadi Jordan kan karena mobilnya bagus. Maaf ya. Tapi emang kenyataan sis. Tolong. Tidak boleh ada yang tersinggung yang jelas di sini. Ya soalnya yang kan terbukti sekarang di tim yang baru mobilnya. Iya. Nah, ya aku sih tinggal melihat aja sih kayak seberapa lama dia bertahan di tim yang dengan basically slowest car on the grid. Iya betul. Ya AT04 emang bisa dibilang mobil terbapuk musim ini ya. Cuman kesannya jadi jauh banget gitu loh dari Yuki yang istilahnya tahun kemarin masih gerada-geruduk, dan Helmut Marko kan di awal-awal di akhir musim sampai awal musim kan dia sempat bilang bahwa ya driver nomor satunya bakalan si De Vries gitu, dengan segala pengalamannya dia gitu, kayak not meet expectation kalau menurutku gitu, nggak terlalu jeblok sih. Ya orang lupa juga Yuki kan udah 3 tahun di F1 dan tentunya udah kena tata sama Franz Tost berapa kali tuh. Kayaknya berkali-kali dah itu di ruangannya. Dan diemut, dilepeh. Kok kayak aduh kayak apa itu? Enggak gini deh. Maksudku kayak dia ada pengalaman juara FA walaupun memang dibilang mobilnya karena lagi bagus. Tapi seenggaknya itu pengalaman yang cukup oke untuk terus kemudian dia bisa performnya paling nggak lebih baik gak sih daripada yang saat ini gitu. Iya, mohon maaf nih ya, tapi sejarah pernah menunjukkan Brandon Hartley tuh juara Le Mans loh BTW. Iya, Brandon Hartley tuh lemang loh, jangan salah. Tapi kita semua bagaimana karir F1-nya berjalan. Sekian dan terima kasih. Walaupun kalau mau jadi penyeimbang ya Hartley udah lama gak balap di single seater. Nah, dia rumahnya ada di Sports Car Racing sebenarnya.
jiwanya jiwa prototype endurance. Itu. Atau Nah, emang tapi ya, atau emang ini gap antara F1 dan FE sejauh itu. Sejauh itu, menurut aku emang Oke. benar Jauh. I sejauh believe itu. ya. Oke. Menurut aku ya, Tapi karena kalau kalau menurut kita gue lihat sih ini juga jauh antara banget. FA ke F1 itu ya jaraknya mirip-mirip lah kayak dari F2 ke F1 sih sebenarnya. Jadi ya Hmm. ada ya segitu-segitu juga sih sebenarnya. Emang yang terdekatnya itu dari F1 itu ya F2 atau FA. Atau ya sebenarnya kalau mau lihat di luar lingkupan ini ya FIA ya. Ya sama Formula sebenarnya sama Indy. SF ya. Indy. Kalau dibanding Enggak, Indy Indy sama masih di bawah, Indy di bawah. Oke. Ini enggak. Kalau Enggak sih, dibanding Super Formula, I- Super Formula. Masih tinggi beg to Super differ. Formula dibanding Indy. Oke. I Oke. beg to differ sih kalau ini. Mm-mm. Kalau aku sih lebih percaya Indy tuh itu kalau misalnya balapannya di track yang benar-benar standar FIA ya, Hmm. itu bisa banget mendekati sih sebenarnya. Ya, kayaknya bisa naik sih kalau menurutku dia. Ya mungkin bisa naik tapi mobilnya kan nggak diciptakan untuk itu nggak sih? Ya, well, Ya. Indy it's a different thing Ya. gitu. Mm-mm. Oke, baik. Mas Gor, kali ada yang mau disampaikan terkait Nick sebelum kita lanjut ke topik kedua? Kalau dari aku pribadi, mungkin ya lebih ke jadi ngerasa paling kecewa sama De Vries tuh karena ekspektasiku pribadi lebih tinggi sih ke De Vries dibandingin yang lain gitu ya. Karena dia pernah punya gelar gitu kan, terus dia juga karirnya di single seater kan kayaknya udah cukup gitu loh. Udah cukup buat bisa perform di F1 maksudnya. Tapi dari I beg kayaknya your loh ya. pardon. I beg your Kayaknya. pardon, Mas Gor. Tapi kok Udah salahin mobilnya aja. Ya. ya mobilnya jelek iya gitu, tapi ini sorry nih ya. Tapi Mobilnya Yukinya bagus. tapi Yuki bisa gitu kan, bisa bawa itu mobil sampai P11. P11 tuh kayak udah itu best effort tuh, maksimum Konsisten, effort ya. banget itu. Iya. Sementara Iya. De Vries tuh kesalahannya kayak apa ya, kayak agak rookie aja sih. Ya emang dia rookie maksudnya, tapi Iya dia emang jatuhnya rookie. emang Ya, rookie emang bener. rookie sih sebenarnya meskipun gak Ya, rookie Kok gini amat banget gitu loh. Why? Iya, kalau aku ya, kita lupakanlah Monza tuh one of race yang ya lo juga pakai mobil Williams itu mobil Ya mohon maaf, kalau mobil di Williams kawasan- mobil drag. Iya, mobil kebut Iya, sih. itu dia. Emang tahun Bener. kemarin Mobil mobil drag kebut. itu. Heeh. Aduh, kan Dan- sudah saya bilang jangan berpaku pada satu race. Enggak, tapi bisa aku bilang berarti sebenarnya Nick De Vries ini adalah investasi bodong dong. Waduh. Aku nggak Cepetan berani nggak tuh? bilang dia investasi bodong sampai aku melihatnya sampai summer break. Nah itu sih. Artinya Aku setuju. sampai summer break sebenarnya Nick De Vries ada kemungkinan untuk diganti kan? Brandon Hartley 2.0 lagi nggak nih? Kayaknya sih. Jangan sih. Tapi jangan sampai ada sebaiknya sih most enggak. likely- ada possibility ada seperti itu. Cuman if I were Pak Franz gitu, ya mungkin aku bakal ngasih kayak oke, setengah musim ke depan itu bakal your evaluation for your rookie gitu. Lu Oke. bisa nggak untuk mempertahankan seat ini gitu. So that's basically apa yang Franz lakukan itu tuh sama yang dilakukan kepada Yuki pada tahun lalu gitu. Makanya Yuki sedikit agak ketar-ketir karena seatnya nggak aman gitu. Ya. Tapi Yuki kan kemarin kan kayak di backing sama Honda gitu nggak sih sebenarnya? Alhamdulillahnya Hondanya Iya, masih bisa itu. Cuman kan in case of the Vries kan dia I would say dia nggak punya backing yang lebih kuat daripada Yuki kan di sini. Iya, malah dituntut sama sponsornya. Iya kan? Aduh, Ya, sulit sih. Tapi Wah. kalau aku bilang Nick De Vries nggak akan ada istilahnya dia masa depan suram untuk musim depan sih. Sampai sejauh ini ya. Kalau gini terus. iya, setuju. At this rate iya. Iya. Tapi untuk tahun ini tapi- bisa lah dia selesai sampai akhir tahun sih kalau menurut gua sih. Bisa. Gua sih setuju itu. Kalau bisa. banget. Dan
Tapi kan kita Dan tidak bahkan- tahu Pak Helmut pikirannya apa ya. Iya, itu loh. Siapa tahu Dan bahkan harusnya sih beres tahun ini sih. Serius, satu musim ini. Iya. Iya. Tapi kan siapa tahu di tengah musim terus pegawai gak lulus probation tahu-tahu dipanggil jeder gitu. Rio dong. Aduh, Iya sih. aduh. Iya, Iya, bener iya. juga sih, nggak salah. Ya nggak salah sih. Ya apapun itu sebenarnya aku lebih penasaran sih sebenarnya sampai 5 balapan ini kira-kira tuh apa sih yang menghalangi si Nick untuk perform gitu. Selain AT04 yang bapuk gitu ya. Kita nggak usah bahas mobilnya deh. Selain mobilnya apa kira-kira yang bikin dia tuh sebenarnya nggak bisa perform sampai 5 balapan terakhir ini? Mungkin ya ini based on pengalaman aku aja, pengamatan aku aja gitu. Dia masih belum percaya dengan mobilnya. Oke. Karena kan ini base-nya kan beda banget kan sama yang Mercedes punya gitu. Which is basically ya the whole new car banget Mungkin gitu. nggak sih kalau dia itu juga terbebani dengan ekspektasi orang gitu. Apalagi kan di awal musim dibilang bahwa driver nomor satunya Alfa Tauri itu ya dia gitu. Jadi sedikit banyak kasih tekanan buat dia. Tekanan Aku sih bisa bilang iya, gitu sih. tapi aku nggak akan mikir sampai sejauh itu sih dampaknya. Oke. Tapi emang ekspektasinya ke Nick tuh gede banget loh. Di awal musim kan Iya. ya, begitu Iya, ya. di awal Iya. musim. Ya, to be honest iya. Minimal aku pribadi ya, dari ketiganya paling berharap De Vries bisa perform sih. Iya, yang Malah yang paling kita enggak. duga paling akan bersinar kan Betul. beliau ya, bukan Oscar ya. Kalau aku pribadi sebenarnya malah tetap Oscar. lebih Aku percaya malah mikirnya Oscar. Oscar. Kalau aku sih lebih percaya Sama. Oscar. Tapi secara ekspektasi tuh aku ngeset ekspektasi ke De Vries tuh tinggi juga gitu. I mean kalau misalnya Oscar ternyata perform bagus ya dia beyond expectation gitu. Tapi kalau De Vries kayak gini ya dia sorry to say jeblok banget gitu. That's Ya itu bare minimumnya expectation ya. dia gitu. Ya, Mm-mm. ya kalau aku boleh bilang ya, sedikit mengingatkan aja. The Vries tuh berapa lama sih di F2? Ya De Vries kalau kita cek di data kita ada dia total lapnya 1.700 ya. Dia selama di F2 tuh dia 1.700 lap. Dan ini sorry to say ya, ini sorry Jadi to say, apa nih tapi maksudnya nih? Karbitan gitu. Loh Ya, bukan, malah dia kalau dari ini aku bacain dulu datanya ya. Jadi kalau jumlah lap dia dibandingkan Logan sama Piastri di F2 tuh paling lama. De Vries tuh 1.700, Oscar 520, Logan 686. Artinya dengan jumlah lap yang lebih panjang dia menghabiskan musim yang lebih panjang kan. Nah, oke. Startnya dia 67 kali, Piastri cuma 23, Logan 31. dia tuh udah di F2 tuh dari tahun 2017. Ya. Nah, 4 tahun. 4 tahun ada di F2 dan ini sorry banget nih ya. sorry banget, For me- tapi 2019 itu jelek banget. Gak suka gue. For me dia juara di tahun dimana F2 tuh secara kualitas grid paling gak oke. Jelek banget. Terutama kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sorry, Oh, 2019 itu udah- angkatannya siapa ya? 18 tuh itu 19. 19 tuh Latifi, Mahavir, Afi, Ragunatan. Latifi, Mahavir, Gelael, Calderon, Alfa Hubert. Oh iya Gak ada yang- bener. nggak ada yang benar nggak tuh? Ya juga ya. Ya, Well. ya jatuhnya Dan- yang the best of apa ya? The lesser Ya. evil-nya lah istilahnya. Ya sih. Nggak mau nyebut the worst. Nggak mau nyebut the worst. Best of the rest ya. Best Ya, of the best rest. of the rest boleh. Ya, oke lah. Kalau Oscar nih sebenarnya apa sih yang menghalangi dia untuk perform lebih gitu? Oh ya jelas mobilnya. Sama. Oke, nanya MCL
Ya, MCL 60 kenapa bapuk sih? ya oke lah itu lanjut. Sebenarnya di Terus yang podcast kedua yang ya lalu sempat mungkin dibahas ya. yang Terus kedua kedua, sebenarnya emang butuh pengalaman aja sih, pasti masih butuh adaptasi. Kalau menurut gue sih masalahnya cuman itu sih sebenarnya. Sejauh ini sih gue happy aja sih sama Oscar gitu. Loh, apa? Dan sebenarnya Oscar juga nggak terlalu jauh sama Lando. ya kalau dibanding Lando Just- memang ya. Ya cuman butuh nge-string good weekend aja. Ya di luar Nggak di bisa. luar kita kesampaikan bahwa Australia itu adalah shit show lah ya. Iya. Kesampaikan bahwa hasil Australia itu ada faktor ajaib aja lah gitu kan. Bermain di situ, tapi ya so far is doing a good job sih in kontras sama Daniel gitu. Sorry nih buat fansnya Daniel, tapi ya Oh iya, Ya, kalau dari dibandingin dengan Daniel ya jelas gua kan ekspektasi upgrade dia lah pada ini. Daniel join sama Upgrade lagi. sama Iya. Lando adalah ya dia bisa langsung ajak ini Lando untuk nge-push gitu loh. Tapi kan keadaannya ya kebalikannya gitu kan. Enggak, aku penasaran sama pernyataannya Omre tadi. Dibandingkan Daniel, Oscar tuh upgrade. Bagian mananya yang upgrade? Konsistensi. Yang Oke. pasti sih. Ya kan Yang yang paling Om highlight Daniel ya. kan juga sama-sama konsisten. Ya konsisten belakang. Ya, terus Dan si Oscar ini kan waktu di Arab itu dia balapan kedua ya setelah di Bahrain dia DNF, dia tuh sampai Q3 kan. Jadi dengan MCL yang masih sangat bermasalah itu dia bisa bisa dia ekstrak sampai akhirnya bisa masuk ke Q3. Jadi sebenarnya dia udah ada di track yang bener lah sebenarnya. oke. Kalau ngelihat trennya setuju sih emang. Gimana ya? Balik lagi sih kayaknya Oscar emang yang paling nggak butuh pembelaan ya. Ya. Maksimum effort, cuman kita lihat ya, mudah-mudahan bisa Ya, perform semoga lebih bagus konsisten lagi. sih. Semoga Dan konsisten bagus ya. lah. Ya. Nanjak lah dan konsisten. Jangan MCL 60-nya yang konsisten jelek ya sih. Ya, oke lah. Kalau Oscar Piastri kayaknya nggak perlu panjang-panjang bahasnya. Terus kalau Logan nih, apa ya? Logan tuh beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan. Ya dia rookie sih, oke. Ya, Rookie rookie. mistake yang ya oke rookie gitu. Cuman maksudnya kesalahannya tuh kayak why banget gitu loh, kayak nyeruduk dari belakang gitu. Dia 2 kali nggak sih nyeruduk waktu start atau kalau nggak pokoknya di pas awal gitu. Australia sama Yang gua ingat Australia doang. Australia ya. Oke. Cuman maksudnya kesalahannya ada dia sekali nyeruduk juga Baku ya? kalau nggak salah. Dia Baku nyenggol kali ya? dia nyenggol pembalap lain. Aku lupa. Saya. Terus Masa sih baku? nah sebenarnya apa sih yang bikin dia melakukan kayak ya oke lah ini emang rookie mistake itu dan kemudian terus menghalangi dia untuk perform lebih gitu loh. Kayak dibandingin sama Albon gitu kan, istilahnya Albon masih bisa agak nge-push dan bahkan sempat poin juga kan. Mobil Williams tuh tahun ini VF sih FW44 ya FW wait 44. Nah itu kan lebih bagus daripada tahun kemarin ya. Nah maksudku kayak apa sih yang menghalangi Logan gitu? sorry FW45 45. musim ini tuh. Hmm. Sebenarnya kalau dibilang juga iya dia cuma butuh good practice session. Sebenarnya sih butuh bikin momentum aja sih dari practice sampai ke quali sampai ke race itu yang dibutuhin sama Logan at the time at this moment ya. Dan jangan lupa juga rata-rata sirkuit yang di 5 balapan pertama kan sirkuit jalanan yang tidak ramah untuk rookie. Kalau pas lo udah punya jam mileage berapapun ya buat rookie ini nggak tidak support itu, tidak ramah. Dan gitu-gitu juga sebenarnya kalau Logan at that time ya itu nggak nyentuh aja tuh sponsor yang di Saudi tuh tikungan terakhir itu harusnya bisa tuh lolos Q2 at least. Dan itu gapnya jauh banget sama Albon.
Ya, tapi kan Cuman kalau again, dia cuma butuh apa? Nge-string good session aja sih, bikin build that momentum, build that confidence sebenarnya. Cuman ya kalau mistake yang itu ya rookie lah jatuhnya. ya. Tapi kalau dibandingin, aku penasaran deh kalau di rate di antara dia sama Latifi. Saya perlu cek dulu Langsung record mikir. TV ya. Pikir dulu karena udah lama nih. Iya, Udah udah lama lama. nih. Heeh. Gue cuma inget balapan dia pertama di Austria ya DNF. Anjir. Wait, Istilahnya kan ini gue kalau punya di race pertama itu Austria 11, terus Bahrain 17, Styria 17, Hungary 19, Silverstone double header 15 sama 19. ya. Ini sih udah lebih oke Logan sih sebenarnya. Tapi again, there's too many matrix lah, dan musim 2020 kan mobil Williams ya. Sekian dan terima kasih lah ya. Agak sulit sih kalau mobil. Ya balik lagi emang rookie ini emang kedapetan mobil yang bapuk ya. Walaupun seharusnya Iya. Oscar di McLaren tuh secara kita ngelihat tim ya Williams dulu oke, bagus gitu. Tapi kayak lately kan trennya agak turun kan. Terus Ya, kalau sebenarnya udah puluhan tahun, udah belasan tahun ini udah bapuk Iya, Williams iya. tuh. Nah, sedangkan kalau McLaren kan kita naruh ekspektasi dia sebenarnya akan comeback gitu loh. Dibanding Williams kan kita lebih naruh ekspektasi ke McLaren untuk lebih naik lagi gitu. Cuman McLarennya sebagai tim kayak gitu Mas Ian. Ya, Keberatan sponsor itu. harus sabar, emang harus sabar. ya Keberatan sama Zac Brown itu tuh. enggak harus sabar, berarti harusnya yang pegawai yang kemarin harus lebih sabar lagi dong nunggu dia bisa adaptasi. Si paling adaptasi ya. Apa ya, aku tuh kayak pengen nge-bash McLaren juga, tapi tim favorit Aing nggak lebih baik sih, jadi trajektorinya ya. Jadi diam aja lah gue. Gak ada bedanya ya. Ya, udah sulit masalah mobil, masalah pembalap, engineer juga mau nge-hire susah gitu kan. Iya, nggak ada engineer anjir. Ini malah jadi penghakiman ke Ferrari nih. Belum lagi cerita-cerita charity match yang tadi yang Oh iya. Iya. Yang nyungsep. Mau balapan nyungsep, cedera lagi kayak. Cedera Iya, hamstring yang kan satu itu kalau nggak salah. Oh iya, dia cedera tadi ya. Iya, Carlos kemarin. Sainz Sainz. yang gitu. Sainz. Carlos yang gitu. Aduh, mau balapan malah Ya, cedera main bola. Kayaknya sih kita akan melihat kembalinya Santo Antonio dari Italia ya. Kalau gini ceritanya. Iya. Atau kalau mau lebih gila lagi ya, dia akan menyuruh soal Robert Schwarzman untuk ikut balapan di Monaco. Gokil. Gambling yang sangat-sangat menarik sih. Tapi katanya siap kok balapan si Carlos. Mumpung di Monaco kan. Iya sih. Kasino kan. Ya udah gambling aja sekalian. Ya, hamstring kalau misalnya pas lagi apes agak lama loh hamstring tuh. Ya, Aduh. Ya, kasih parutan Ada-ada kencur aja. juga sembuh lah. Beberapa hari. Ya masih bisa lah ya, besok masih kok ya, media day gitu ya. Iya. Aduh. Oke. Kalau tadi kan Logan udah sempet disenggol ya. Apa yang harus dilakukan ke depannya adalah lebih percaya diri dan bikin satu momentum di race weekend gitu kan. Nah, kalau Oscar tuh apa kira-kira? Kalau misalnya agar dia lebih bisa nge-push lagi potensi dia. Apa sih yang perlu dilakuin oleh Oscar? Sebenarnya kalau kita lihat, walaupun ada di level yang beda-beda ya, dari 3 rookie ini masalahnya sih masih sama ya. Emang mentalnya ya belum
belum mental pembalap F1 sebenarnya. Jadi masih harus digembleng lagi, termasuk Oscar. Oke. Setuju nggak sih? Ya, setuju sih. Atau ada yang ngelihat bahwa di antara rookie-rookie ini ada yang sebenarnya mentalnya udah oke gitu. Kayak misalnya kalau gue sih ngeliat waktu itu si Yuki waktu rookie-nya kan langsung nyap-nyap terus kan, itu menurut gue sih mentalnya udah bagus itu. Ya, dia Udah mental mental Skillnya yang preman kurang sih emang. pas rookie-nya. Pisau sana pisau sini kan. Banget. Paling menghibur tuh. Cuman maksudnya Salah kalau satu Ricky paling menghibur. kalau misalnya patokannya kayak gitu ya menurutku akan sulit karena ya Piastri kan Oscar kan cenderung yang kayak anak baik-baik gitu loh. Kalau ngomongin mental tuh ya secara mental menurutku emang masih kurang sih Piastri. Masih belum punya determinasi yang pengen lebih gitu loh. Kalau aku lihat ya. Belum lepas gitu kan. Iya. Ngeliat dia Ya. kalau dia ngomong juga kan begitu kan masih kayak ketahan-tahan. Beda kan kayak misalnya kayak si Lando. Ya. Lando atau misalnya Nando terus Max gitu kan kalau Nggak usah ngomong ditanya itu. ceplos gitu kan. Lewis. Lewis Ya. juga. Ya, ada ini kan, ada bercandaan kan sebenarnya kan. Apa tuh? They go from one dari satu orang Australia yang punya karakter banget ke satu Australia yang benar-benar completely bland. Completely blend. Ya. Tapi kalau si Ricciardo juga sebenarnya kalau lo bandingin waktu dia di McLaren dengan waktu dia di Alpine atau di Red Bull juga, dia ngomong itu kalau pas di McLaren tuh kayak nggak lepas gitu, ngerasa nggak sih? Iya. Iya. Enggak, tapi kalau tahan gitu. Kalau dia ketahannya menurutku bukan karena apa ya? Dia lebih ketahannya karena dia stres, dia nggak bisa adaptasi lebih gitu. Ekspektasinya udah terlalu tinggi gitu. Ya maksudnya emang ada masalah mentalnya gitu kan. Iya. Misal waktu dia di Alpine gitu, bercanda sama Lando itu lebih lepas daripada waktu dibandingin waktu dia satu tim justru. Iya. Atau mungkin ini kali, jangan-jangan Oscar tuh menerapkan mental idol K-pop yang ngomongnya harus ditahan-tahan karena masih rookie. Kalau udah senior bodoh amat. Nggak di Solo. Ya kan kalau misalnya macam-macam kan tadi keplak sama Mark Webber, Oscar. Betul. Iya. Betul lah. Jangan lupa. Ya, dia guardian angelnya Piastri kan. Ini apa sih dia manajer ya atau apa sih gimana? Manajer. Manajer. Kira-kira trajektorinya akan lebih bagus daripada Weber nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Asal dia nggak tergantung stop aja. tim atau mobilnya kali ya. Ya, basically ini olahraga yang 70%-nya berdasarkan performa mobil sih. Ya, oke. Kalau Nick nih sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk dia menyelamatkan dirinya gitu? Nah, ini Dan nih. kursinya AlphaTauri apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dia? Keluarkan. Jujur gue Kurangi bingung pisang sih. goreng. Lemper. Tobat. Kirimin lemper Holland Bakery kah? Pastelia dong, Pastelia. Lebih enak lempernya, Cak. Ya, Iya sih. nyampe Italia yang ada udah basi tuh. Loh, harusnya kan dia bisa datang lagi ke Jakarta kalau dia masih di FA. Ya. Harusnya saya bertanya itu. Kamu nanti season depan bakal tetap di FA atau enggak? Mungkin itu akan merubah trajektori hidupnya sih. Harusnya dia bertahan di FA aja ya. Probably. Enggak juga. Probably. Sama tim mana tapi? Itu Mohon dia. maaf, tim yang DS-nya aja udah kayak ngap-ngapan tuh. McLaren. McLaren lebih-lebih, Ki.
ikut satu gerbong gitu. Aduh. Ya, balik lagi ke pertanyaan, sebenarnya apa sih harus dilakukan dia untuk at least memperbaiki keadaan gitu, yang udah kadung, menurutku udah kadung nggak bisa diselamatkan untuk posisi saat ini. Dari awal udah divonis nggak ketolong. Enggak, dari awal kan masih ada Dari awal harapan. pembicaraan kita maksudnya. Oh iya sih, Oh, iya benar-benar sih. Enggak, tapi apa gitu, maksudnya yang sebenarnya yang bisa dia coba lakukan gitu. Cuman satu, lebih konsisten out qualify Yuki. Dah, itu aja dulu. Banyakin sedekah gitu nggak? Banyakin ini sepertiga malam. Tahajud. Lanjut. Ya. Kalau nggak stand ini lemang. Stand sepertiga malam gitu. apa ya, kalau aku pribadi akhirnya berharapnya bahkan nggak usah jauh-jauh qualify Yuki dulu deh, kayak At least clean weekend dulu aja, yang clean weekend tidak lah. melakukan kesalahan. Minimal itu dulu deh. Nggak usah di Aduh. atasnya Yuki dulu, nggak apa-apa deh, yang penting Cuman- nggak sundul-sundul gitu loh kan. Iya sih, dia kesalahannya juga sama, sundul-sundulnya itu loh. Sundulnya itu loh, ya Tuhan. Dia nyundul di mana sih waktu itu? Australia. Miami kemarin nyundul. Miami Ya. nyundul. Kalau yang Australia itu dia disundul Logan. Disundul Logan. Oh iya betul betul. Dia disundul. Kemarin Miami nyundul. Baku Baku dia lah. iya, dia Baku juga Endorser. nyundul. Ya kan, Baku kayak 2 kali itu kan. apa ya, kalau bahasa Inggrisnya kan bilangnya belum ada special awareness, itu kayak masih belum bagus gitu, bawa mobilnya tuh kayak kiri kanannya belum, apa ya, ngira-ngiranya kayak masih belum bener. Ngira-ngira hidungnya ya. Hidungnya seberapa, Ya. lebarnya seberapa gitu. Ya basically kan karena mobil EVA itu kan kecil ya. Iya, dibandingin F1 ya, yang bannya Dibandingin juga F1 lebih gitu. gede. Jadi kan kalau if you consider the size of the car gitu ya misalnya. EVA itu kecil loh, kecil banget kalau menurutku. Ya itu FE itu jatuhnya kayak F1 2005-an gak sih? Iya, mirip. F1 aja sih jadi gede banget emang. Terus Ya itu F1-nya aja. F1-nya aja yang bikin gede gitu. Sementara kan kalau kita lihat itu kan kayak dimensinya aja gede banget gitu. Ya kalau special awareness-nya masih kurang ya wajar aja gitu karena lumayan gede gitu. Emang gede gitu kan. Jadi ya well, kalau special awareness aku masih bisa mentolerir, cuman ya kalau bisa nyari breaking point itu yang benar gitu. Bener sih. Itu sih. Tapi soal ngebody ngira-ngira apa badan mobil tuh emang kayaknya tahun ini agak bermasalah ya kan. Waktu start juga udah 2 kali kan meleset dari grid box. Siapa sih waktu itu? Alonso. Oh iya Alonso. Alonso sama Ocon. Terus Max hampir di Aussie. Iya, hampir. Untung bannya masih di garis. Tapi kan secara ukuran mobil tahun ini dan tahun kemarin sama. Sama sih mestinya. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Artinya sebenarnya harusnya nggak ada masalah dong urusan ngira spatial awareness dengan mobilnya gitu loh. Kalau ini ngomongin pembalap yang udah yang bukan rookie ya. Kalau kita ngelihat ya emang sih harusnya kan apalagi kan dia udah dapat FP1 berkali-kali gitu ya. Dia keeping his super license alive gitu. Harusnya sih iya dia harusnya lebih aware gitu, udah tau lah gitu breaking point-nya harusnya tuh di mana gitu. Cuman ya itu kan istilahnya kan sesi FP1 ya yang dia dapat itu tuh. Bukan the actual qualifying and race-nya juga gitu. Jadi ya kalau kita lihat spatial awareness saat qualifying sama race itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Minimal kan kalau
FP1 kan ya udah sih FP1 doang gitu. Cuman masalahnya tuh one thing about Nick, dia eh terlalu sering diterjunin di FP1, mungkin dia lupa caranya untuk menjadi kompetitif dan special awareness-nya menjadi kurang juga gitu. Menarik. Masih harus lebih banyak race berarti ya. Kalau aku sih iya, dia emang harus lebih banyak race di single seater sih. Terutama di F1 ya gitu. Ya ini matter of pengalaman aja gitu. Karena kan dia lebih seringnya kan partisipasinya dia di FP1 ya dibandingkan kayak hal-hal yang lainnya gitu. Jadi ya notabene di mana FP1 itu orang-orang pada santai banget gitu kan. Kayak oh ya udah yang penting gathering data, gimana Bener. caranya cari setup yang pas gitu kan. Dan memenuhi kuota driver aja gitu. Bukan yang harus perform banget kan kalau dia Nggak harus Iya. gitu. Kalau menurutku sih nggak gitu. Jadi kalau menurut aku emang Nick itu emang kurangnya tuh emang kurang pengalaman untuk mengendarai mobil secara kompetitif gitu. Ya, tapi di saat bersamaan nih, kan Oscar juga istilahnya jam terbangnya dibanding Nick juga nggak yang Beda lebih banget. banyak juga sebenarnya kan. Mm-mm. Nah, cuman maksudnya kenapa Oscar tuh masih bisa lebih perform kalau Nick enggak gitu? Atau emang dia udah mentok di situ gitu? Hmm, gimana ya? Kalau aku sih ngelihatnya emang satu bisa jadi dia mentok di situ. Yang kedua, ya Nick emang gak begitu bagus di single seater gitu. Jadi mungkin dia harusnya nyebrang ke WEC kali ya? Lah dia kan reserve drivernya Toyota. Iya, Dulu. I mean full time gitu loh. Well, it should be. Lah kan dia kan juga supir. Dia kan supir tembak itu. Apa sih Iya. Ki dulu kemarin? Gue lupa deh. Euro Kemarin Interpol tuh ya? Jota gak sih? Atau Jota? Lupa deh. Enggak, bukan. Gue lupa. Nah, Gue lupa deh. bentar Bajunya dulu. kuning deh. Soalnya itu gue ingat TDS, tuh itu Interpol kan? Euro Interpol enggak kan? TDS Racing. Oh iya. Enggak, tahun lalu kan, teman. Iya, tahun lalu kan sempat TDS. jadi supir tembak kan. Atau emang Supir dia tembaknya sebenarnya TDS. cocoknya jadi supir tembak aja? Begitulah. Ide menarik. Ya, oke. Mas Gor atau Kak Alia, ada yang mau coba disampaikan, ditanyakan? Anu sih, aku lebih penasaran karena kan kita habis ini masuk ke Eropa ya istilahnya buat balapannya gitu. Yang mana kita bakal lebih banyak melihat sirkuit-sirkuit konvensional gitu. Mm-mm. Nah, kalau tadi kita ngobrolin special awareness, mudah-mudahan sih di sirkuit-sirkuit yang lebih konvensional ini nggak ada masalah special awareness ya. Mudah-mudahan gitu. Tapi kalau masih berulang-ulang terus ya bisa jadi mungkin emang udah mentok aja gitu. Apa mobilnya sekarang harus dikasih kamera juga biar kelihatan ujung-ujungnya gitu. Bawa Kamera Suzuki depan, kamera Carry belakang aja. gitu ya. Bawa Suzuki Carry nggak ada hidungnya ya. Nanti yang ada malah balapan slalom. Yaduh. Aduh. Tapi ya emang sih kalau sebenarnya penentuan Nick itu ada di sirkuit konvensional gitu dibandingkan sirkuit-sirkuit gitu. Iya. Karena ini ya pertama lu kan udah pernah nih beberapa kali FP1 di beberapa sirkuit ini gitu kan. Terus kayak ya why not you use that experience and knowledge to actually put it into a race gitu. Iya, kayak race yang clean aja deh, nggak usah sundul-sundul deh. Gak usah sundul-sundul lah, aku capek melihatmu nyundul-nyundul. Iya kayak, ya berapa kali lihat dia nyundul tuh, kok gini sih gitu, kayak nggak pernah bawa single seater aja. Ya. The Vries itu cukup satu clear weekend, kedua cukup pepet aja Yuki. Gak harus deket banget.
dalam margin yang masih oke lah untuk sebuah rookie. Ya dia sebenarnya sempat out qualify di kualifikasi kan sama Yuki, tapi begitu balapan kan langsung Ya spin balik kan. Ya Yuki emang Yuki jujur sih udah jadi kesayanganku untuk season ini sih. Bener. Ya. Ya Yuki musim ini benar-benar step up sih sampai. Ya dia step up. Kalau nggak salah timnya pun juga sampai kaget gitu loh. The power of kepepet. The power of kepepet ya, tapi seenggaknya jadinya bagus gitu. Iya. Bukan the power of dream ya. Aduh. Ya The power of dream. Yuki takes that what Helmut say personally gitu. Dia tuh kayak dimasukin ke hati kayak lo ngomong kayak gitu gue buktiin deh gitu. Gue buktiin gue bisa gitu. Bagus ya. Gue buktikan ke mata lo yang satunya lagi itu gue bisa. Iya. Bagus lah, mentalnya udah mental driver Formula One. Apalagi paling enggak kalaupun Yuki 2004 2025 24 25 amit-amit nih dia mentok di AlphaTauri kan paling enggak 2026 dia kemungkinan ada chance untuk dipanggil ke Aston Martin Honda kan. Bener. Iya. Kecuali jadi suksesor Alonso gitu ya. Kecuali yang mulia Bapak Fernando masih pengen lanjut. Itu dia umur berapa ya? 44. Anjir 44 dia 44. Oh my goodness. Hamilton dong. Iya, Hamilton. Aduh. Oh my god. Luar biasa emang bapak satu ini. Kalau masih balapan gila sih. Oke, teman-teman masih ada yang mau dicoba dituntut dari masing-masing driver? Atau kalau misalnya ini tamu bertiga mau nuntut driver jagoan yang lainnya boleh loh. Aduh, aku siap menerima lawsuit. Lu melakukan hal yang salah kepada yang gue mau nuntut apa ke mereka berdua? I'm the worst among all. Oke lah, Oscar lah, Eddie McLaren. Mau nuntut Zac Brown apa nih? Apa yang mau dituntut dari Zac? Apa rencana dia buat tahun 2026? Pakai mesin apa ini? Pusing gua pagi-pagi bangun tidur kok Honda sama Aston Martin. Iya sih, McLaren agak hilang arah nggak sih akhir-akhir ini? Tapi iya bang, orangnya begitu sih. Dia bertolak belakang dengan Ron Dennis kan. Kalau Ron Dennis kan pengennya eksklusif gitu. Kalau dia jadi klien aja cukup lah gitu. Iya. Nggak tahu lah apa yang ada di pikirannya. Ya paling bertahan ke Mercedes. Atau mungkin pakai RBPT. Ya itu kan kemarin sempat juga kan muncul rumor udah sempat study tour ya kemarin ya. Sempat study tour. Pakai Ford gitu kan. Siapa tahu. Factory visit kali. Namanya jadi panjang banget ya nanti McLaren Red Bull Powertrain. Iya. Ya jatuhnya RBPT kan disingkatnya. Iya. McLaren Ford RBPT. Panjang ya. Belum kalau ada title sponsor. Emang oh iya McLaren Ford ya. Iya. Di rebate aja lah kalau nggak namanya. Itu nggak di badge as Ford engine nggak mungkin sih. Gue ketawa sih kalau misalnya sampai di badge. Sejauh ini kan nanti akan di badge-nya ini RBPT, nggak pakai Ford. Iya, tapi kan tetap aja duit. Iya sih. Duit sama baterainya kan yang dari soal Ford. hybridnya kan bakal dari Ford. Jadi ya kayak ya tetap aja gitu bakal ada branding Ford-nya. Kayak entah di posisi mananya gitu. Ya mungkin kayak udah 2 season ini. Cuman ada HRC kecil gitu. Atau tiba-tiba BMW balik anjing. Wow. Saya sih tenang ya. 2026. Apa masih maukah BMW? 2026 tuh udah ada apa aja sih? Honda, Mercedes, Ferrari, Honda, terus apa Audi, RBPT. 5. Alpine. Iya, Renault. Konsumennya belum kalau misalnya belum ke depannya kalau misalnya Cadillac
bisa bikin engine sendiri. Andretti ya. Udah ditutup. Andretti. Udah ditutup nggak sih kalau untuk mesin? Belum deh setauku. Udah sih Bukan. kayaknya kalau nggak salah harusnya. Tapi Harusnya udah harusnya tutup sih, Andretti tapi ya udah bikin announcement bukan sih? nggak itu kan Nggak, kalau itu kan tim. Kalau mesinnya Oh, yang Cadillac, ya Cadillacnya bikin Cadillacnya announcement. belum bukan sih? Heeh. belum. Jadinya belum Eh, bikin. Kayak dia belum bikin most likely kayaknya kejadian adalah pakai mesin Alpine atau Renault, tapi di Rebadge badge Tapi di as badge pakai Cadillac kan. eh, Ya berhubung Sama kayak juga Alpine Red lagi Bull bermasalah pakai- juga kan. Tech Heuer. iya. Tech Heuer aneh banget itu badge-nya. Ya kayak Jam ini, tangan. kayak McLaren dulu. Kayak McLaren dulu Kayak kan. McLaren dulu. Ya oke lah. Aku kasih kesempatan untuk closing statement masing-masing pembela. Mulai dari yang paling nggak perlu dibela dulu. Maksudnya nggak perlu dibelanya yang mana dulu, Cak? Enggak, kalau Nick itu nggak bisa dibela. Kalau ini nggak perlu dibela. Oh ya. Ya nggak salah sih. Nggak salah. Silakan. Ya, kalau menurut gue sih Oscar udah oke, udah on track. Yang harus dilakukan adalah bersabar. Yang penting McLaren harus punya rencana yang jelas. Oke, McLaren-nya ya. McLaren-nya. Alright. Oke, Logan. Sebenarnya saya sepakat sama ID McLaren sih. Intinya Logan adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Suck it up. Kita lebih baik kawal rebuild-nya Williams. Oke. Karena Williams tuh PR-nya lebih banyak dibanding sama tim-tim lain. Ya. Apalagi siapa? Kok lupa sih aku namanya. James Vowles. Oh iya, kemarin kan juga habis ganti lagi kan tim prinsipalnya. Iya. Udah ganti tim prinsipal, udah gitu technical director sekarang masih Wong. Ya. Belum ada ya itunya ngisi. Belum ada technical director, belum ada head of aero. Oh. Timnya banyak Pokoknya kosong masih- juga ya, Pak? Oh iya, sama. Kayak tim merah sebelah itu ya. Ini kalian bisa menjadi tetangga yang sangat baik ya. Sama-sama Iya. kita nih sama-sama mengandalkan kejayaan di masa lalu, iya. Heeh. Terus backroomnya problematik. Ini kacau di tim-tim Udah, legacy sama. ini. Iya, tim-tim legacy. Ya kita bisa banggakan hanyalah sejarah aja udah. Kayak Liverpool sama MU bawanya sejarah-sejarah mulu. Ribut Spurs Iya, dong, kencang. nggak ada yang bisa dibanggain. Sabar. Sabar sis. Lemari Ada. kosong. Ada yang bisa dibanggain. Apa Audi Cup? Seenggaknya stadionnya bisa dipakai buat NFL. Ya, buat tinju juga. Tinju bisa. Konser Multiguna ada. banget ya. Multiguna. Multiguna kayak GSG. Terus gelas birnya ngisinya dari bawah. Ya, lo bikin bir produksi sendiri. Ya. Tapi bentuk dari Salah satu atas fans- stadionnya kayak toilet. Suwe. Emang. Ya kan? Ya, oke. Ya kan toilet London. Ya, oke. Ki, gue terima Ki. Klasemen berapa Ki sekarang? Oke, Mel. Sama-sama calon pesakitan Eropa nih. Aduh. Oke, Mel. Nick, Mel. Aduh anjing capek gue. Sudah saya bilang sejak awal, jangan pernah berpaku pada satu race. Sampai bosan saya mengucapkan itu. Tapi ya, again, yang aku expect dari Nick from now on adalah clean race aja dulu gitu. Nggak nyundul dulu. Bisa nggak sih lu kagak nyundul gitu? Aduh. Tapi ya gue harapkan cuma itu sih, kayak dia clean race dulu, ya lu mau clean race dan bisa reduce gap dia dengan Yuki lah gitu. Ini Yuki di P10
P11, P20 atau DNF. Duh, you can do better, ha. Hayya. Iya. You Tapi tidak such a Singapura, Mel? disappointment. Lah, Just like Asian parent disappoint to their son or their daughter. Emotional damage. Mel, What? lo udah cocok Mel. Jadi Wah. ini cocok tinggal di Bugis lo. Udah. Bugis Street. Jadi anjing. Ya oke, thank you teman-teman atas closing statementnya dan penghakiman episode kali ini nampaknya cukup seru dengan satu pembalap masih bisa dibela, satu pembalap nggak perlu dibela, satu pembalap nggak bisa dibela. Satu pembalap ya udahlah ya. Iya udahlah ya, gitu aja. Satu malam udah kena SP2 lah ya. Iya. Iya bener. Udah disenggol-senggol terus sama mbahnya. Ya mbah Aduh. yang neriti itulah. Terus ya oke, teman-teman terima kasih sudah mendengarkan episode pengadilan sembalap kali ini dan barangkali kita nanti akan melakukan episode pengadilan yang lainnya. Mungkin Leclerc nanti akan kita panggil fans clubnya atau kemudian atau fansnya Russell misalnya atau Lewis misalnya Atau mungkin Verstappen misalnya. ya Verstappen nggak apa-apa. Apanya yang mau dihakimi dari Verstappen? Enggak, kalau sekarang nggak ada yang bisa dihakimi masalahnya. Ada yang bisa Apa? dihakimin. Apa Apa? tuh? Sim Bisa racingnya. Sim racingnya. Tim racingnya lah apalagi anjir. Iya. Bapuk. Ya, bener sih. Enggak, tapi kan dia juga berapa kali ngalamin koneksi jelek segala macam. Come on, itu remember lemang virtual kemarin itu paling kocak sih. Apa dia pakai provider BUMN apa? Kena korupsi Ya, Mas. Ya, ya. udahlah. Oke. Stop di sini. Ya, namanya juga game paling hardcore lah. Kena masa transisi dia. Oke, thank you teman-teman. Rifki, Melinda, apa sih manggilnya? ID McLaren sudah berkenan datang di episode kali ini, episode pengadilan sembalap dan sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti di episode pembahasan balapan Monaco. pawai Monaco Iya. GP, tapi ya Iya. lagi-lagi daripada nonton sendiri di rumah ngantuk ya mending kita nonton rame-rame di Nobal ya gak? Yo, minimal bisa main Uno kalau pawai. Main Uno atau main Steko bisa atau deketin peserta lain mungkin bisa. Ya, Iya. oke. Terima kasih teman-teman sudah datang dan seperti biasa kami mengucapkan Cus, Cus, ye. King. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. One! The fuck, the whole paddock. Change your fucking I will miss this place.